Di antara kabut pagi yang menyelimuti kawasan timur Pulau Jawa, berdirilah megah sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Kawi. Gunung ini sejak dahulu kala telah dianggap suci oleh masyarakat sekitar. Berbagai cerita turun-temurun menyebutkan bahwa gunung ini bukan sekadar tumpukan tanah dan bebatuan, melainkan tempat bersemayamnya para leluhur sakti yang menjaga keseimbangan alam. Konon, pada abad ke-15, ketika kejayaan Majapahit mulai memudar, para empu dan rohaniwan kerajaan mencari tempat suci untuk menyepi dan bermeditasi. Salah satunya adalah seorang empu bernama Ki Wasesa Adiningrat. Ia adalah keturunan langsung dari keluarga keraton yang tidak mengejar kekuasaan duniawi, melainkan kebijaksanaan spiritual. Dalam pelariannya dari intrik politik Majapahit, ia menemukan tempat teduh dan sakral di lereng barat Gunung Kawi. Menurut cerita lisan yang tertulis dalam Babat Tua, Ki Wasesa Adiningrat mendirikan padepokan kecil di sana. Ia menyendiri, bertapa, dan berkomunikasi dengan kekuatan alam. Dari sinilah cikal bakal kekuatan spiritual Gunung Kawi terbentuk. Mata air yang muncul di sekitar padepokannya dianggap sebagai anugerah dari bumi, dan keberadaan burung elang yang mengitari puncaknya dianggap sebagai tanda bahwa para leluhur merestui tempat itu sebagai pusat spiritual baru. Ki Wasesa bukanlah tokoh biasa. Ia memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi, namun lebih dikenal karena kejernihan pikir dan ketulusan hatinya. Berbeda dari banyak pendekar pada zamannya yang mencari nama lewat adu kekuatan, Wasesa memilih jalan sepi, menjauh dari dunia, dan menyatu dengan alam. Padepokan yang ia dirikan diberi nama Wening Tirta, yang berarti ketenangan dalam aliran suci. Setiap pagi, ia duduk di bawah pohon randu besar, bertapa sambil menyalakan dupa cendana. Ia tidak pernah meminta murid, tapi banyak orang datang kepadanya mencari petunjuk hidup. Mulai dari petani miskin, pedagang, hingga bangsawan. Ki Wasesa tidak pernah membedakan siapapun yang datang. Bagi dirinya, semua manusia adalah titipan Tuhan, dan tugasnya hanyalah menjadi cermin bagi mereka. Dalam catatan naskah lontar yang ditemukan di lereng gunung, tertulis bahwa Ki Wasesa pernah menolak tawaran dari seorang adipati yang ingin menjadikannya penasihat keraton. Yang hendak kubimbing bukan penguasa, melainkan rasa dalam hati setiap manusia, ujarnya. Kalimat itu menjadi legenda yang masih diingat masyarakat sekitar hingga kini. Padepokan Wening Tirta tumbuh menjadi pusat spiritual yang disegani. Bukan karena megahnya bangunan atau kemewahan, tetapi karena getaran kedamaian yang terpancar darinya. Orang-orang yang datang ke sana sering mengalami mimpi petunjuk, penyembuhan batin, atau sekadar kelegaan jiwa yang selama ini tertindih beban duniawi. Selain tempat bertapa, padepokan itu juga dikenal memiliki perpustakaan kecil yang menyimpan ratusan naskah Jawa kuno, ajaran Dharma, dan tafsir mimpi. Ki Wasesa mengajarkan ilmu titen, ilmu membaca tanda-tanda alam, kepada orang-orang terpilih yang memiliki ketulusan hati. Membaca langit, bumi, dan angin adalah jalan untuk mengenali dirimu sendiri, begitu salah satu petuahnya yang masih diajarkan di pesantren-pesantren lokal hingga sekarang. Lambat laun, padepokan itu juga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para pertapa lain yang ingin wafat dalam keheningan. Mereka percaya bahwa Gunung Kawi adalah tempat peralihan ruh dari dunia fana menuju alam sejati. Hingga kini, masih ada petilasan-petilasan kecil yang diyakini sebagai makam para tokoh spiritual, termasuk petilasan utama dari Ki Wasesa sendiri, yang diyakini hilang raganya dan bersatu dengan alam. Nama Ki Wasesa Adiningrat perlahan menyebar di seluruh pelosok Jawa Timur. Meskipun ia tidak pernah meninggalkan lereng Gunung Kawi, kisah-kisah tentang kebijaksanaan dan kesaktiannya menjadi pembicaraan di warung-warung, pasar, bahkan sampai ke keraton. Namun yang paling terkenal bukanlah ilmunya, melainkan kemampuannya menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dalam satu lingkaran doa dan meditasi. Di padepokan Wening Tirta, tidak ada sekat kasta. Petani bisa duduk sejajar dengan bangsawan, semua mengenakan pakaian putih polos tanpa lambang status. Setiap malam Jumat Kliwon, Ki Wasesa memimpin doa bersama menghadap Gunung Kawi, mengucapkan mantra pengampunan untuk leluhur dan alam semesta. Saat itulah masyarakat merasa seolah langit terbuka dan bumi mengeluarkan napas damai. Selain itu, Ki Wasesa dikenal mampu menyembuhkan orang sakit dengan air dari mata air Sendang Tirta Wening. Ia tidak pernah mengklaim diri sebagai penyembuh. Baginya, air hanyalah media, dan kesembuhan berasal dari keseimbangan hati. Banyak yang datang bukan hanya untuk berobat, tapi juga mencari kedamaian jiwa yang selama ini hilang di tengah dunia yang gaduh. Pada suatu malam yang kelam,
ketika langit tampak gelap tanpa bintang, Gunung Kawi diguncang gemuruh aneh. Suara gaib terdengar dari puncak, diiringi angin yang berputar seperti pusaran. Warga sekitar yang tinggal di kaki gunung berhamburan keluar rumah. Namun Ki Wasesa hanya duduk tenang di depan api dupa, matanya memejam, mulutnya melafalkan doa dengan nada lembut. Keesokan harinya, muncullah seekor elang putih besar yang terbang mengelilingi puncak gunung sebanyak 7 kali sebelum lenyap ke balik kabut. Kejadian itu dicatat dalam naskah Tua Pustaka Tirta Kawi dan dianggap sebagai pertanda bahwa gunung telah menerima restu leluhur. Sejak itu, elang putih menjadi simbol spiritual Gunung Kawi, lambang penjaga antara dunia manusia dan dunia roh. Setelah peristiwa itu, semakin banyak pertapa dari berbagai penjuru datang ke Gunung Kawi. Mereka tidak hanya mencari tempat sunyi, tapi juga berziarah ke tempat Ki Wasesa. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan elang putih ketika sedang bertapa. Hal ini memperkuat kepercayaan bahwa Gunung Kawi bukan sekadar tempat, tetapi sebuah pusat energi spiritual yang dijaga kekuatan ilahiyah. Masuknya kolonial Belanda ke tanah Jawa membawa perubahan besar, termasuk ke wilayah Malang dan sekitarnya. Mereka menganggap tempat-tempat seperti Gunung Kawi sebagai lokasi takhayul dan mencoba menghapus pengaruhnya. Pada tahun 1830, sebuah ekspedisi Belanda dipimpin Letnan Van Mook mendaki Gunung Kawi untuk membersihkan praktik-praktik spiritual yang dianggap melawan modernitas. Namun anehnya, seluruh pasukan yang mendaki tidak pernah kembali. Hanya satu orang pribumi yang selamat dan kembali dalam keadaan linglung. Ia hanya bisa mengucapkan satu kata, "Putih, terbang," berulang-ulang. Setelah itu, Belanda tidak lagi berani mengirim pasukan ke sana. Gunung Kawi pun secara tidak resmi ditandai dalam peta sebagai daerah terlarang secara spiritual. Ki Wasesa pada waktu itu telah mencapai usia lebih dari 100 tahun, namun tidak menunjukkan tanda-tanda menua. Ia berkata kepada murid-muridnya bahwa selama manusia menghormati tanah dan leluhur, maka tanah itu akan melindungi mereka. Ketika seorang bupati lokal memintanya untuk meninggalkan gunung demi keselamatan, ia hanya tersenyum dan berkata, "Yang lahir dari bumi, akan kembali ke bumi. Aku di sini sampai waktuku tiba." Pada bulan Suro tahun 1852, terjadi peristiwa yang akan dikenang sepanjang masa. Ki Wasesa mengumpulkan seluruh muridnya dan memerintahkan mereka untuk berdoa di Sendang Wuning Tirta pada malam hari. Ia memberikan petua terakhir tentang menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan dunia tak kasat mata. Lalu ia berjalan sendirian menuju puncak Gunung Kawi. Keesokan paginya, murid-murid menemukan tongkat jatinya tertancap di tanah, tapi tidak ada jejak kaki Ki Wasesa. Tubuhnya lenyap begitu saja. Mereka percaya bahwa ia tidak mati, melainkan moksa, perpindahan dari dunia fisik ke dunia spiritual tanpa melalui kematian. Petilasan tempat lenyapnya kemudian dijaga dan dikeramatkan, dikenal sebagai situs moksa Ki Wasesa. Setelah kepergiannya, banyak kejadian aneh terjadi. Pohon randu di dekat padepokan mengeluarkan wangi melati setiap malam Jumat Kliwon, dan air Sendang menjadi jernih seperti kaca. Orang-orang percaya Ki Wasesa masih menjaga Gunung Kawi dalam bentuk roh penjaga. Sejak saat itu, tempat ini dikenal sebagai lokasi permohonan rezeki, kesejahteraan, dan kedamaian batin. Sepeninggal Ki Wasesa Adiningrat, para murid setianya melanjutkan ajaran sang guru di Padepokan Wuning Tirta. Mereka membentuk lingkaran pertapa yang disebut Wiku Kawi, yakni para penjaga nilai-nilai kejawen murni yang menghormati alam, leluhur, dan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka tidak menganggap diri sebagai pemimpin spiritual, melainkan pelayan bagi keharmonisan semesta. Ajaran Ki Wasesa dituliskan ulang dalam serat-serat lontar dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inti ajarannya adalah, sembah catur, yakni menyembah melalui laku, sembah raga, melayani dengan tubuh, sembah cipta, mengendalikan pikiran, sembah jiwa, menerima dengan hati, dan sembah rasa, menyatu dengan semesta. Ajaran ini dianggap sebagai bentuk laku spiritual yang dalam namun tetap sederhana. Beberapa ajaran ini bahkan menyebar hingga ke pesantren-pesantren di wilayah Kediri, Blitar, dan Ponorogo, diadaptasi dalam bentuk wirid dan doa malam. Tak sedikit kiai dan santri datang ke Gunung Kawi untuk berziarah, bukan untuk menyembah, melainkan sebagai penghormatan terhadap manusia yang telah mencapai kesempurnaan laku. Mereka menyebut Ki Wasesa sebagai Sang Wasi, yang artinya penjaga cahaya batin. Gunung Kawi tidak hanya menjadi tempat pertapaan, tetapi juga pusat budaya spiritual. Setiap malam 1 Suro, masyarakat sekitar menggelar selamatan agung, ritual makan bersama,
doa, dan tirakatan semalam suntuk di lereng gunung. Acara ini diawali dengan kirap pusaka, di mana tombak peninggalan Ki Wasesa diarak dari padepokan menuju petilasan. Banyak peziarah dari luar daerah yang datang untuk mengikuti acara ini. Mereka percaya bahwa malam satu suro adalah waktu di mana tabir antara dunia nyata dan alam gaib menjadi tipis. Para peziarah membawa bunga, dupa, dan air dari rumah masing-masing, lalu duduk bersila di pelataran sendang, menyanyikan kidung Jawa yang mengisahkan perjalanan Ki Wasesa. Uniknya, tidak ada pemimpin upacara tunggal. Ritual berjalan secara kolektif, dipimpin oleh para tetua adat yang silih berganti memandu doa. Selama ritual, sering muncul tanda-tanda aneh seperti angin sejuk yang datang tiba-tiba, atau suara gamelan yang terdengar samar dari arah hutan. Kejadian-kejadian itu dianggap sebagai pertanda kehadiran roh-roh leluhur yang ikut merestui. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada awal 1940-an, wilayah Gunung Kawi kembali terusik. Pasukan Jepang yang terkenal kejam berusaha membangun pos pengamatan militer di lereng gunung. Mereka membawa alat berat dan memaksa penduduk lokal untuk membuka hutan dan mendirikan barak. Namun, upaya itu tak pernah rampung karena terjadi serangkaian kejadian mistis. Beberapa pekerja Jepang dilaporkan mengalami kesurupan, bahkan beberapa tentara mendadak buta setelah melihat ke arah puncak gunung saat senja. Seorang perwira Jepang bermaksud menghancurkan petilasan Ki Wasesa karena menganggapnya berbau klinik. Namun, malam itu, ia ditemukan meninggal dalam posisi bersimpuh di depan tongkat jati yang tertancap. Tidak ada luka di tubuhnya. Akibat insiden tersebut, Jepang memutuskan menghentikan proyek dan menandai Gunung Kawi sebagai tempat angker, jangan didekati. Anehnya, setelah itu, banyak tentara Jepang yang mulai menghormati tempat tersebut. Beberapa bahkan meminta izin untuk bersemedi di pinggir sendang dan mengaku melihat sosok tua berjubah lurik yang memberi wejangan dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Pasca kemerdekaan Indonesia, Gunung Kawi kembali menjadi sorotan, kali ini secara nasional. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno diam-diam berkunjung ke sana. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan energi spiritual Nusantara. Dalam kunjungan rahasianya, beliau ditemani tokoh spiritual dari Jawa Tengah dan disambut oleh para tetua adat Gunung Kawi. Menurut arsip lisan yang disimpan keluarga keturunan Wiku Kawi, Presiden Soekarno tidak hanya berziarah, tetapi juga melakukan tapa brata selama 3 hari 2 malam di dekat petilasan Ki Wasesa. Ia tidak memberi pidato atau sambutan, hanya duduk menyepi dengan dupa dan kain putih. Seusai bertapa, Soekarno dikabarkan berkata, bangsa ini besar bukan hanya karena senjatanya, tapi karena doanya. Setelah kunjungan tersebut, nama Gunung Kawi semakin dikenal. Tapi para tetua adat tetap menjaga kesederhanaannya. Mereka menolak pembangunan hotel atau tempat wisata mewah. Bagi mereka, Gunung Kawi bukan untuk dijual, tetapi untuk dijaga. Kehadiran Presiden hanya meneguhkan bahwa tempat ini memang memiliki kedalaman spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Sejak tahun 1960-an, Gunung Kawi mulai didatangi peziarah dari seluruh penjuru Nusantara. Tidak hanya orang Jawa, tapi juga masyarakat dari Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga etnis Tionghoa. Mereka datang dengan tujuan beragam, mohon rezeki, keselamatan, jodoh, atau sekadar mencari kedamaian batin. Yang unik, banyak dari mereka mengaku bermimpi dipanggil oleh sosok tua berjubah lurik sebelum akhirnya memutuskan naik ke gunung. Salah satu kisah paling terkenal adalah dari seorang pedagang kecil asal Pasuruan bernama Tan Huiliong. Ia mengaku mendapat bisikan dalam mimpi untuk membawa dupa dan bunga 7 rupa ke Gunung Kawi. Setelah melakukan ritual sederhana di dekat petilasan Ki Wasesa, usahanya berkembang pesat dan dalam beberapa tahun saja ia menjadi pemilik beberapa toko emas di Surabaya dan Semarang. Ia kemudian membangun altar kecil di rumahnya untuk menghormati leluhur Gunung Kawi. Kesaksian semacam itu semakin banyak dari tahun ke tahun. Beberapa pengusaha, termasuk tokoh-tokoh nasional, datang secara diam-diam. Mereka menyamar, tidak ingin identitasnya diketahui, dan hanya berdoa dalam hening. Tetua adat Gunung Kawi tidak pernah memperlakukan mereka berbeda. Semua tamu dianggap sama, hanya manusia yang mencari terang dalam gelap. Salah satu fenomena paling sering dialami peziarah adalah kehadiran kupu-kupu hitam. Makhluk ini muncul secara tiba-tiba, biasanya ketika seseorang sedang berdoa dalam diam atau duduk merenung di sekitar petilasan. Kupu-kupu itu tidak terbang menjauh,
tapi berputar di sekitar kepala peziarah seakan menuntun sesuatu. Masyarakat menyebutnya sebagai utusan rasa, isyarat bahwa doa telah sampai ke alam gaib. Selain itu, bau harum melati yang muncul tanpa sumber juga menjadi tanda-tanda yang diakui banyak pengunjung. Harum itu muncul di saat-saat tertentu, seperti setelah seseorang selesai melafalkan doa atau ketika senja mulai turun. Tidak sedikit orang menangis tanpa sebab saat menghirup aroma itu, seolah tersentuh sesuatu dari dalam diri yang selama ini terkubur oleh beban hidup. Para ahli botani dan zoologi yang mencoba meneliti fenomena tersebut tidak pernah bisa memberikan penjelasan ilmiah yang memuaskan. Kupu-kupu yang muncul tidak termasuk spesies lokal, dan aroma melati tidak terdeteksi sumbernya. Namun bagi para spiritualis, semua itu adalah bentuk komunikasi lembut antara alam kasat dan tak kasat mata. Mereka menyebutnya sebagai bahasa halus Gunung Kawi. Menariknya, Gunung Kawi tidak pernah menjadi eksklusif milik satu golongan kepercayaan. Sejumlah tokoh lintas agama, baik dari Islam, Kristen, Hindu, maupun Konghucu, pernah melakukan kontemplasi di sana. Bahkan beberapa biksu dari Thailand dan Vietnam pernah berkunjung untuk bermeditasi di bawah pohon tua yang diyakini sebagai tempat duduk Ki Wasesa semasa hidupnya. Mereka datang bukan untuk menyembah, melainkan untuk menyatu dengan ketenangan alam dan menghormati energi spiritual yang telah terjaga berabad-abad. Dalam catatan tamu padepokan, seorang biksu Zen dari Jepang pernah berkata, tempat ini memiliki keheningan yang bahkan tidak dimiliki kuil-kuil tertua di Kyoto. Ada sesuatu yang menjaga, entah apa, tapi ia nyata. Hal ini menjadikan Gunung Kawi sebagai simbol toleransi spiritual yang hidup. Tak pernah ada konflik antar golongan kepercayaan di sana. Masyarakat lokal telah mewarisi sikap terbuka sejak zaman Ki Wasesa. Mereka percaya bahwa yang paling penting bukanlah cara seseorang menyembah, tapi ketulusan hatinya dalam menjalani hidup. Semangat inilah yang membuat Gunung Kawi tetap relevan di tengah zaman yang terus berubah. Selain petilasan utama Ki Wasesa, terdapat beberapa lokasi sakral lain yang tersebar di lereng Gunung Kawi. Salah satunya adalah Batu Rengas, sebuah batu besar yang dipercaya sebagai tempat duduk para leluhur saat mengawasi bumi dari puncak. Siapapun yang mendekat tanpa izin batin akan merasakan pusing dan mual. Batu ini ditandai dengan kain mori putih dan hanya boleh didatangi oleh mereka yang sudah menjalani laku prihatin. Ada pula Goa Manikmaya, sebuah lorong batu yang dalam dan hanya diterangi cahaya alam. Di dalam goa ini banyak pertapa melakukan tapa brata hingga berbulan-bulan. Konon, suara denting gamelan bisa terdengar dari dalam goa saat tengah malam. Para penjaga menyarankan siapapun yang masuk untuk tidak membawa niat buruk atau sekadar rasa ingin tahu, sebab tempat itu dilindungi oleh roh-roh tua yang sangat peka terhadap energi manusia. Ada pantangan-pantangan khusus yang masih dijaga hingga sekarang, seperti tidak boleh berkata kasar, membawa daging, atau mengenakan pakaian berwarna merah menyala saat memasuki area inti. Pelanggaran terhadap pantangan ini seringkali berujung pada kejadian aneh, tersesat padahal jalan lurus, atau kamera rusak saat hendak mengambil gambar. Semua itu dijaga bukan karena tahayul, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada energi suci yang diyakini menetap di tanah ini sejak ratusan tahun lalu.